Hati-hati dengan keluhannya, ratapannya, rintihannya orang yang dizolimi. Allah itu sangat berpihak pada mustad'afun, orang-orang yang dilemahkan, dizolimi. Hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizolimi. Mungkin hari ini kita tidak sadar sering menzolimi orang. Karena sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapapun dengan sangat intensif melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi ya ngaji kita. Baik, malam hari ini kita membahas salah satu kitab dari seorang sufi yang beliau ini sekaligus faqih, ahli fikih, sekaligus muhaddis, ahli hadis. Bahkan pernah juga nulis kitab tentang tafsir. Berarti beliau juga ahli tafsir. Ilmu agamanya lengkap, yaitu Syekh Haris Al-Muhasibi. Baik, kita mulai ya. Sekarang buka kitab. Sekarang Risalah Al-Mustarsyidin. Saya bilang senyampe-nyampenya ya. Karena ya satu hikmah saja mungkin menjalankannya berat. Tidak apa-apa, kita sambil muhasabah. Ini di bagian awal. Nanti ada beberapa yang saya loncati, beberapa yang saya potong. Ya mengingat situasi saja, waktu saja, tidak bisa kita ulas semuanya. Yang pertama, yang di awal. Beliau Imam Haris Al-Muhasibi bilang begini. Keyakinan hanya akan diperoleh orang yang menggunakan akalnya hingga memahami maksud Allah, hanya melakukan amal yang pasti hukumnya dan membersihkan diri dari yang syubhat. Rasulullah bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas, di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat. Yang syubhat itu berarti tidak melakukannya lebih baik daripada melakukannya. Jadi ini jangan salah, seperti minggu lalu di At-Tusi, isinya Risalah Al-Mustarsyidin ini ya hadis, ya ayat Al-Quran, ya asar, qaul-qaulnya para sahabat. Dan Syekh Haris Al-Muhasibi ini wanti-wanti benar pada murid-muridnya untuk tidak terlalu jauh masuk seperti yang dilakukan oleh para sufi wujudiyah, para sufi yang sampai itihad, sampai satohat. Jadi beliau ini terkenal tasawufnya jenis akhlaki. Jadi tasawuf yang dipakai sebagai jalan pembersihan diri, pembersihan jiwa. Itulah kenapa gayanya Imam Ghazali tidak jauh-jauh dari sini. Karena Imam Ghazali juga tasawufnya jenis lebih banyak aspek pembersihan diri, pembersihan hati, dan mengisinya dengan moralitas atau akhlak yang baik. Makanya nanti isinya banyak berhubungan dengan moral, banyak berhubungan dengan akhlak dan kebersihan batin. Ya tema-tema seperti ini saya bilang mudah dipahami, tapi nanti banyak, apa istilahmu, makjeleb. Kamu sering ya pakai istilah makjeleb itu. Waduh, saya kok ada di situ. Jadi ini makjelebnya untuk kita saja ya, tidak usah makjelebin orang lain.
Kamu sering yang kamu tembak orang lain. Wong kita sendiri juga masih pontang-panting untuk mewujudkannya. Jadi ini yang pertama Mustarsyidin ini beliau ingin menjelaskan pada kita, mari dalam beriman, dalam meyakini, ya akal kita gunakan untuk memahami maksudnya Allah. Memahami maksudnya Allah yang mana? Untuk membedakan ini halal, ini haram. Jadi ada gunanya akal itu, yaitu apa? Ya untuk furqan, membedakan. Ini maksudnya, makanya terus disambung dengan hadis, yang halal kan jelas, yang haram jelas. Kok kemudian tidak jelas ini halal apa haram? Namanya syubhat. Kalau syubhat, ya lebih baik ditinggalkan untuk hati-hati. Jadi yang memutuskan ini haram, ini halal, itu kan perenungan kita terhadap, oh setelah saya baca ayatnya berarti ini haram. Oh setelah saya baca ayatnya berarti ini halal. Itu kan sebenarnya yang membunyikan akal kita. Orang ahli fikih menyebutnya istimbat. Ini istilah usul fikih. Jadi, nah ini makanya seperti tadi di awal, akal itu penting loh ya. Kita memahami ayat, memahami maksudnya Allah, itu ya akal kita harus hidup. Makanya kalau ada yang tanya mana lebih penting, Al-Quran atau Nas ataukah akal? Nas atau akal, mana lebih penting? Ini menurut saya pertanyaannya perlu dikritisi. Mana bisa nas saja tanpa akal? Kalau akal kita ngaco, rusak, kita tidak bisa memahami nas. Kalau kamu stres, ngaji, tidak paham. Pikiranmu buntu, pikiranmu tidak jalan, itu tidak sulit. Sebaliknya juga begitu, akal saja juga yang dipedomani apa? Tuntunannya mana? Jadi dua-duanya harus ada. Jadi itu ketika banyak wacana-wacana kan sering mana lebih penting, nasnya atau akalnya, ya dua-duanya penting. Tidak ada salah satu, tidak jalan. Makanya di bagian awal Risalah Mustarsyidin, keyakinan itu berarti kemantepan hati dalam keimananmu bisa kamu peroleh kalau akalmu memahami maksudnya Allah. Sering saya bilang keimanan plus pemahaman itu jauh lebih kuat daripada percaya saja tanpa memahami. Kalau kamu saya bilang, wis pokoknya kamu percaya saja saya. Loh kenapa toh Pak? Loh saya sudah belajar filsafat sejak S1 loh tahun 93. Ini ada argumennya kan berarti. S2-nya saya juga filsafat, S3-nya saya juga filsafat. Buku-buku saya di rumah banyak filsafatnya juga. Misalnya saya ngomong gini terus, oh iya ya Pak, berarti saya percaya ya kalau Bapak ngomong filsafat, tapi selain filsafat enggak. Nah ini kan kamu mantep dengan saya. Kenapa? Tahu alasannya, kamu paham siapa saya. Tapi kalau saya bilang gini, kamu percaya dengan saya, kenapa sih Pak? Wis percaya saja, enggak usah banyak tanya. Itu kan kamu gelisah. Jangankan yang ini, Nabi Musa saja kan dalam kisahnya bareng Nabi Khidir itu kan Nabi Musa gelisah. Ini enggak boleh tanya sebenarnya, tapi kalau saya enggak tanya kok kayak gitu yang dilakukan. Karena belum paham. Begitu dijelaskan, oh maksudnya itu toh, baru sekarang dia mantap percaya. Jadi yakin, iman plus paham itu jauh lebih kuat dibandingkan kalau kita percaya saja. Di situ pentingnya kalian menghidupkan akal budimu, akal pikiranmu. Oke, ini pelajaran pertama dari kitab itu. Jadi nuntun kita untuk belajar mampu membedakan mana halal, mana haram. Sebelum jelas, hati-hati dulu. Itu namanya masih syubhat. Sekarang banyak barang syubhat yang kamu telan. Biasanya dalam bentuk berita dan hoax. Itu kan syubhat semua. Syubhat itu tidak jelas, tidak pasti.
Ini mesti tidak sih berita ini, kan masih ragu-ragu. Sebelum pasti jangan diputuskan, hati-hati dulu. Akan lebih menyelamatkan. Oke ya, semoga kita tidak jadi pemakan syubhat di dunia digital. Kita banyak ditelan oleh barang-barang syubhat hari ini. Tidak jelas, nanti belakangan baru ketahuan. Ternyata yang benar ini, kemarin sudah marah-marah. Oke, kayak kemarin itu loh, saya berita terakhir itu. Wah, mana mungkin orang difabel kayak gitu kok bisa. Kan kamu terus gitu. Kamu ngamuk-ngamuk sudah dianggap, polisi bikin-bikin. Ternyata belakangan loh. Makanya ojo komentar dulu sebelum jelas. Kamu kan senengannya itu sih, kamu makan barang syubhat. Belum jelas kamu sudah komen. Baik, ini yang pertama ya, pelajaran dari Risalah Al-Mustarsyidin. Kita lanjutkan. Yang kedua. Kalau ini kalimatnya pendek, tapi pedas. Jagalah tujuanmu, sibuklah memperbaiki dirimu sendiri ketimbang mengurusi aibnya orang lain. Ini tidak perlu penjelasan panjang, kamu sudah tahu. Yang pertama, jagalah tujuanmu. Kalian harus mulai sadar makna hidup dan tujuan hidupmu. Orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi. Kita dari mana dan mau kemana. Jangan terdistraksi oleh hal-hal lain yang tidak penting. Dan pasti ada banyak kekurangan dalam dirimu. Pasti kamu juga punya aib banyak yang orang lain tidak tahu. Dan kamu masih dilindungi oleh Allah. Maka sibuklah ngurusi dirimu. Jangan sibuk ngurusi aibnya orang lain. Jadi karena kadang-kadang kita itu kebalik. Sibuk ngomentari orang lain, lupa dengan memperbaiki diri kita sendiri. Eman-eman, waktu kita terbatas. Semua kita itu limited edition. Jadi kita tidak ada terus, tidak ada banyak. Masing-masing kita ini kita sedang deg-degan semua, kita tidak tahu jatah waktu kita sampai kapan. Kalau waktu yang diberikan oleh Allah ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan menyesal kalau nanti kaget. Ya Allah, tiba-tiba saja. Kan kamu sering begitu. Mungkin ada teman, saudara yang di grup WA tiba-tiba ada pengumuman innalillahi. Kamu kan kaget luar biasa. Kok tiba-tiba saja? Itu pun kamu tidak sadar-sadar. Kalau ada innalillahi yang kamu lakukan, ya perlombaan copy paste ucapan innalillahi. Tidak ada pelajaran apa-apa yang kamu ambil. Padahal kafa bil mauti wa idzon. Cukup kematian itu sebagai penasehat. Harusnya. Cuma kan kita sudah terlanjur. Hati kita, hijab kita agak tebal. Sulit sekali menyentuh hati. Makanya kitab Risalah Al-Mustarsyidin ini isunya macam-macam. Mungkin beliau ingin di salah satu isu ada yang membangunkan kita. Ada yang menyadarkan kita. Karena kita itu kadang-kadang diingatkan ini tidak kaget, diingatkan itu kaget. Mungkin diingatkan yang satunya baru tersadar. Jadi isunya kayak loncat-loncat. Tapi ya beliau ingin kita tersadarkan. Baik. Kita telusuri lagi ya, siapa tahu ada yang membuat kita tobat nanti di beberapa nasihat beliau. Terus, beliau ngutip dua khalifah. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Umar. Yang pertama, ini seperti pendapatnya stoikisme. Jadi kalian kalau suka sekali dengan stoikisme, ya di kita juga banyak kok ajaran-ajaran seperti itu. Misalnya, ini Sayyidina Ali. Wahai anak Adam, jangan senang karena kaya, jangan putus asa karena miskin. Jangan sedih karena tertimpa bencana, dan jangan gembira karena hidup makmur. Emas akan diuji dengan api, sementara orang soleh akan dicoba dengan musibah.
dilengkapi oleh Sayyidina Umar. Aku tidak peduli keadaan apa yang aku alami. Apakah keadaan yang aku senangi ataukah yang aku benci. Karena aku tidak tahu kebaikan itu ada di keadaan yang aku senangi atau di keadaan yang aku benci. Nah, ini pelajaran stoiknya apa kan teman-teman? Dulu di stoikisme ada penjelasan hidup itu ya kadang senang, kadang susah. Jangan tertipu oleh naik turunnya ritme hidup, situasi hidup. Jadi mari kita bisa ridho, kita bisa menikmati semuanya. Kalau memang ada kesulitan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita bisa meningkat lebih baik. Kalau itu kesenangan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita tidak terlena. Jadi ini mari kita bisa menerima hidup kita apapun situasinya. Seperti dilanjutkan oleh Sayyidina Umar tadi, dan aku tidak peduli dengan jenisnya pengalaman, yang dipedulikan adalah kebaikan atau hikmah dari pengalaman itu. Dan aku tidak tahu apakah pengalaman yang aku sukai atau yang tidak aku sukai yang dibaliknya ada kebaikan. Mungkin saja ada pengalaman yang tidak aku sukai, tapi ternyata membuahkan banyak kebaikan. Setelah dimaki-maki, sekarang ada yang ngumrohkan, ada yang ngasihan. Itu kan contohnya begitu. Jadi mungkin semula, wah ini momen paling menyakitkan dalam hidup. Ternyata ada kebaikan di baliknya. Jadi coba kalian cari ini rahasia dari kalimatnya Sayyidina Umar ini. Kadang-kadang di balik peristiwa paling pahit tersimpan kebaikan yang di situ justru kalian dapat manfaat besar. Akibat patah hati, akhirnya kamu pinter nulis puisi. Oh, enggak gampang kan itu kamu. Biasanya sulit sih terus bikin puisi, tapi begitu patah hati lancar nulis puisi. Akhirnya kamu posting di Facebook terus dipuji orang banyak. Wah, bagus sekali puisinya. Kamu dapat kebanggaan baru sekarang. Pinter nulis puisi, itu ada kebaikan. Akibat banyak tekanan, banyak ujian, akhirnya kamu rajin ibadah sekarang. Sholat malamnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin. Kadang-kadang memang Allah ingin kamu lebih dekat dengannya, maka kamu diuji dengan ini itu. Biar kamu sadar untuk kembali padanya. Jadi kita tidak tahu kebaikan itu ada di balik peristiwa yang kita sukai atau peristiwa yang tidak kita sukai. Maka mari kita terima semuanya sambil mencari hikmah apa yang bisa kita ambil. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu iseng saja. Si iseng kamu tak kasih patah hati, pasti tidak begitu. Iseng kamu tak kasih pengalaman indah, pasti ada rahasia, ada hikmahnya. Baik, semoga ini di nasihat yang ini teman-teman bisa ngambil manfaat menghadapi peristiwa sehari-hari. Memang ya manusia itu ada keinginan, makanya ada yang dia sukai, ada yang tidak dia sukai. Padahal kita tidak tahu yang kita sukai itu ada kebaikannya atau tidak, atau kebaikan itu ada di mana. Makanya mari kita kembangkan seperti minggu lalu, sifat ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah aku terima. Pasti ada kebaikannya di balik itu. Baik, ini menghadapi peristiwa. Sekarang kita lanjutkan. Menghadapi orang lain. Karena perjalanan menuju Allah itu kan perlu teman yang mendukung, perlu lingkungan, perlu circle yang menguatkan kita. Teman seperti apa yang harus kita cari? Terus saya
Haris Al-Muqasyibih mengutip satu hadis. Rasulullah pernah ditanya, manakah teman kami yang terbaik? Beliau menjawab, yang melihatnya saja membuat kalian teringat pada Allah. Yang ucapannya menambah ilmu kalian. Yang amalnya memotivasi kalian untuk meraih akhirat. Ini, ada enggak temanmu yang seperti ini? Jadi punya teman yang kalau kalian lihat dia, itu sadar adanya Allah. Ya Allah, lihat temanku itu selalu teringat Allah, enggak tahu dengan jalan apa. Atau kalau dia ngomong, selalu nambah ilmu baru. Nah, kalau dia ngomong ada wawasan baru. Ini teman yang jangan dilepas kalau ada teman kayak gini. Apapun yang dia lakukan, pasti ini kebaikan. Kamu terdorong untuk ikut seperti dia. Temanku ini poso Senin Kemis, terus kapan ya aku bisa kayak dia? Temanku ini ngomongnya enak, terus kalau dia ngomong saya dapat wawasan baru terus. Kalau lihat dia ingat kuburan, terus ingat akhir. Ya, sadar ingat Allah maksudnya ya. Jadi cari teman seperti ini untuk mensukseskan perjalanan kita yang paling hakiki menuju Allah. Tiga-tiganya alhamdulillah ya, kalau bisa tiga-tiganya. Salah satunya lumayan. Saya tidak ingat Allah sih Pak, tapi kalau lihat dia itu saya termotivasi untuk jadi lebih baik, lumayan. Kemudian saya harus menyebut, barang siapa membiarkanmu berarti dia telah menipumu. Barang siapa tidak mau menasehat, tidak mau menerima nasihatmu, berarti dia bukan saudaramu. Ini ukuran juga. Jadi teman yang baik, dia mau menasehatimu kalau kamu pas meleset, melenceng. Maka teman yang cuek itu teman yang negatif. Kamu bilang pada temanmu, wah aku kemarin sholatku bolong 3. Wah hebat, sholat bolong 3 itu luar biasa, saya juga sering. Itu berarti dia cuek sama keburukanmu, cuek sama melesetmu, tidak peduli dengan kondisimu. Ini teman yang negatif, berarti dia sedang menipumu. Padahal kamu salah, tapi dia membenarkan saja. Padahal kamu melenceng, tapi dia nganggap kamu lurus saja. Ini menipumu, bahaya. Jadi cari teman yang kalau kamu sedang salah, dia mau menasehatimu. Karena di antara kewajiban, di antara seorang sahabat itu yang pertama ta'aruf, yang kedua tasamuh, yang ketiga ta'awun, dan yang keempat tawasow. Ta'aruf itu saling memahami, saling mengerti kondisinya. Kalau sudah saling paham, kamu tasamuh, toleran, menerima apapun kondisi dia. Kalau sudah tasamuh, ta'awun, kerjasamalah dalam kebaikan. Tapi jangan lupa yang terakhir tawasow, saling menasehati, saling peduli kalau yang lain meleset, kalau yang lain melenceng. Jadi barang siapa cuek padamu, dia bukan sahabatmu, dia sedang menipumu. Sebaliknya, barang siapa tidak mau menerima nasihatmu, dinasehati kok malah ngamuk-ngamuk, putus persaudaraan, ya berarti dia memang bukan saudaramu, bukan sahabatmu. Tidak harus merasa kehilangan, wong dia tidak mau dinasehati. Oke, ini Syekh Haris Al-Muqasyibih. Dilengkapi dengan kalimatnya Sayyidina Umar lagi. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak mau menerima nasihat, dan tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak menyukai para pemberi nasihat. Jadi, jadilah orang yang mau memberi nasihat tapi sekaligus bisa diberi nasihat. Kadang-kadang kita kalau ngasih nasihat semangat, tapi begitu diberi nasihat tersinggung, baperan. Itu berarti kita juga belum bagus. Jadi orang yang bisa dua-duanya, begitu ada orang menasehatimu, ya kamu terus introspeksi.
Jangan-jangan nasihatnya benar, berarti saya harus memperbaiki diri. Tapi kamu juga jangan cuek dengan yang lain. Kalau yang lain keliru, yang lain salah, yuk kamu nasihati, kamu ingatkan. Itu hakikat kebersamaan yang keempat tadi, yang namanya tawasau, saling menasehati. Baik, jadi kalau ini tentang sahabat, tentang teman, orang yang mendukung kita dalam perjalanan menuju Allah. Karena kita ini manusia biasa, banyak kurangnya, banyak lemahnya. Makanya perlu dukungan orang lain. Cari sahabat yang cocok. Lanjut. Ini gampang-gampang susah. Hindari hal-hal yang tidak berguna bagimu, niscaya kamu akan selamat. Ini penting ya. Perjalanan menuju Allah itu di antara pengganggunya adalah kamu sibuk sekali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Kalau kamu bisa menghindari ini, kalian akan lebih selamat. Berarti dalam muhasabah akhir tahun ini silahkan teman-teman ngecek ya, sehari-hari itu biasanya yang dilakukan apa saja, terus dinilai. Nilailah aspek pentingnya. Mungkin kamu kasih nilai A, B, C, apa D gitu aja ya. Kalau A ini sangat penting, tidak bisa ditinggal. Kalau B masih harus dijalankan sih, meskipun tidak sepenting yang pertama. Kalau C mungkin bisa ditinggal sebenarnya sih, kalau memang ada yang penting yang harus didulukan. Tapi seandainya harus dilakukan ya tidak masalah. Kalau D jangan dilakukan sama sekali, mungkin lebih cenderung merusaknya. Coba kamu nilai ya aktivitasmu. Tidurmu berapa, makanmu berapa. Kalau kamu push rank itu nilainya berapa. Kalau kamu ndak berhenti-berhenti main itu. Coba kamu hitung nilai gunanya. Semakin banyak persentase hal yang tidak berguna, sebenarnya berhubungan dengan nilai dirimu. Berarti ya kamu juga orang yang tidak berguna, kurang berguna. Jadi banyak fungsi dan potensimu yang terabaikan. Makanya hindari hal-hal yang tidak berguna, maka engkau selamat. Di antara yang harus kita bersihkan, ini dulu kalau kembali ke nasihatnya Imam Haris Al-Muhasibi di sesi, saya lupa mungkin tahun lalu ya, sesi muhasabah itu, paling basic yang harus kita bersihkan adalah dosa. Lebih tinggi dari dosa yang harus kita bersihkan adalah keterikatan. Lebih tinggi dari keterikatan adalah hal-hal yang tidak berguna. Kalau 3 hal ini bersih, insya Allah yang tersisa Allah saja. Jadi ini step-step melakukan muhasabah. Jadi berarti yang tidak berguna mengganggu. Kalau istilahnya dulu, hal mubah tapi tidak ada gunanya. Mubah itu ya karena tidak dosa sih, tidak menyakiti siapa-siapa juga tidak haram, tapi tidak penting. Kalau kamu terlalu sering melakukannya, banyak hal penting yang lain yang terganggu. Ini dulu yang membuat mungkin ya beberapa ulama memfatwa beberapa hal yang sebenarnya itu boleh saja sih, itu di fatwa tidak boleh. Saya pernah baca beberapa, misalnya ada fatwa main catur itu haram misalnya. Itu karena mungkin bukan manunya, main catur itu kadang lama, menghabiskan waktu berjam-jam. Mungkin dilihat efektivitasnya. Jadi ya bukan berarti tidak boleh sama sekali, mungkin ya mungkin dalam konteks tertentu. Wah saya atlet catur Pak, kalau tidak main catur gimana? Ya itu kan berarti untuk atlet catur ya itu sesuatu yang sangat berguna. Tapi kamu yang tugasnya belajar besok UAS, ya malamnya jangan melekan main catur. Jadi baik, ini kalian yang bisa melakukan. Kalimatnya sih cuma 1 kalimat, tapi menjalankannya bisa berhari-hari. Kamu mengidentifikasi mana yang tidak berguna, mana yang berguna. Kita lanjutkan.
ketahuilah bahwa sedikit yang mencukupimu itu lebih baik daripada banyak yang menyengsarakanmu. Sekali-sekali kalian nanti baca ya buku. Dulu terkenal sekali zaman mahasiswa. Yang nulis Schumacher. Judulnya Kecil Itu Indah. Makanya saya jadi orang kecil saja. Dulu kalau ditanya, wah Pak Faiz tidak bisa besar, tidak apa-apa, kecil itu indah. Oke, dulu kalau saling ledek-ledekan kan begitu. Kamu jangan tinggi-tinggi, ini musim hujan, kalau kena petir yang tinggi duluan. Terus yang tinggi balasnya, ya kalau hujan petir, kalau hujan air kena banjir, yang pendek duluan. Baik, jadi yang sedikit yang mencukupi itu lebih baik daripada banyak menyengsarakan. Jangan ngeyel ya, biasanya ngeyel kan lebih enak banyak mencukupi, Pak. Kamu selalu begitu milihnya. Kenapa sih sedikit mencukupi itu lebih baik? Tidak terlalu menyibukkan kita. Nanti ada penjelasan tentang qanaah. Tidak tahu nyampe apa enggak tentang qanaah ini. Jadi kalau kalian punya banyak, kesibukanmu lebih banyak. Mending sedikit tapi cukup. Jadi sedikit bukan kurang loh ya. Makanya istilahnya sedikit tapi mencukupi. Daripada banyak yang menyengsarakan. Makanya kadang-kadang orang menyebut enak mana banyak uang dan tidak punya uang. Dari sisi sibuknya enak tidak punya uang. Karena yang punya uang mikirnya banyak. Uangnya dipakai apa ya, pakai ini, pakai itu. Mikirnya macam-macam, terus ada banyak hal yang harus dia jaga. Yang tidak punya uang, mikirnya cuma satu. Gimana caranya punya uang? Jadi kamu tidak sibuk, ya mikirnya itu dong. Dan tidak dapat-dapat lagi. Nanti kamu, alhamdulillah ya Allah, saya tidak banyak uang, jadi tidak sibuk. Tapi ini kalau di Sufi ada istilah qanaah. Sedikit tapi saya cukup kok. Coba kalian sambungkan isu ini dengan sesi minimalisme, frugal life. Kemarin ada slow living, itu berhubungan dengan ini semua. Bayangkan kadang-kadang kalian buka lemari saja, milih hari ini pakai baju apa, itu bisa 10-15 menit. Pakai baju ini, minggu lalu sudah saya pakai, masa dipakai lagi, pakai baju ini, nanti kembaran sama teman yang sana, pakai baju itu, kamu mikirnya panjang, cuma milih baju saja. Lebih lama daripada kamu sholat 8 rakaat. Cuma milih baju satu-satu. Oke, sibuknya lebih panjang. Coba bajumu cuma 2 atau 3 itu kan, kalau enggak ini ya itu kan, gitu aja, kamu lebih cepat. Karena terlalu banyak kamu lebih sibuk. Jadi itu ilustrasi sederhananya, banyak yang menyengsarakan. Kalau tidak hanya baju, misalnya sepatumu juga banyak, ya kamu terus mikir, pakai sepatu apa hari ini? Coba sepatumu cuma satu, hanya itu, ya mana lagi, ya cuma itu, tidak pakai mikir. Oke, nanti belum tasnya banyak, mikir lagi, ini tas ini yang matching sama bajunya mana, yang ini mikir lagi kan, jadi tambah banyak yang dimiliki, tambah sengsara, karena pertimbangannya tambah panjang. Oke, ya kalau kalian seperti beliau, yang para sufi, ya lebih milih hidup sederhana saja, yang penting cukup. Baik, kita lanjutkan, ini gaya hidup. Ini pahit. Kalian hati-hati. Ini sebenarnya mengambil dari hadis. Ittaqu doa al-madhlum. Takutlah, hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizolimi. Mungkin hari ini kita tidak sadar sering menzolimi orang. Karena sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapapun dengan sangat intensif melalui media sosial. Jangan-jangan komentar-komentar yang kita tidak sengaja itu menyakiti orang. Itu kalau orangnya
Tidak berkenan apalagi mendoakan jelek. Tak doain yang ngomong jelek begitu misalnya, dia langsung berdoa pada Allah, hati-hati. Karena doanya orang mazlum itu langsung. Nanti di syarahnya bahkan ada penjelasan termasuk doanya orang kafir. Jadi nanti di syarahnya Syekh Abu Huda tadi ada penjelasan termasuk orang kafir. Kita kan sering mencela, merendahkan. Jangan lupa mereka juga makhluknya Allah. Hati-hati dengan keluhannya, ratapannya, rintihannya orang yang dizolimi. Allah itu sangat berpihak pada mustad'afun, orang-orang yang dilemahkan, dizolimi. Ada cerita Nabi Musa itu berkali-kali dicurangi, berkali-kali dibohongi oleh Bani Israel. Tapi kenapa Nabi Musa disuruh menemani terus Bani Israel? Dan beberapa kali ditolong karena mereka dalam posisi sedang lemah. Saat itu mereka inferior, sedang dizolimi. Dan dibela oleh Allah dengan pendampingan dua nabi, bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka hati-hati dengan doanya orang yang dizolimi. Hati-hati benar kalau mau ngeritik orang, menyalahkan orang. Komentar yang di luar batas dan lain sebagainya, ya khawatirnya orang-orang ini diam-diam mendoakanmu. Meskipun untuk konteks kalian sendiri jangan dipakai senjata ya. Kamu mendolimiku, hati-hati, tak doain gitu. Ya dosamu berbalik, kamu jadi ngancam orang. Terus orangnya gini, kamu ngancam aku juga tersakiti nih. Ayo pertandingan doa sekarang gitu. Baik, ini untuk kita ya, kamu sering sekali ini pakai untuk orang lain. Baik, hati-hati tetap. Mungkin kita tidak sengaja. Mungkin kita tidak bermaksud begitu, tapi ketika menyakiti orang, menyusahkan orang, orang itu berposisi mazlum. Dan dia doanya langsung pada Allah. Baik, lanjut. Pikirkan baik-baik urusanmu dan bangunlah dari tidurmu. Karena kamu akan diminta pertanggungjawaban atas umurmu. Ini kalau diringkes pakai bahasamu hari ini, jangan rebahan saja. Pulang-pulang dari kampus langsung geledak. Mulai asar sampai isya sudah. Baik, hati-hati. Setiap detik umur kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka bangun dari tidurmu. Sadari tugasmu apa. Itu makanya pikirkan baik-baik urusanmu. Jadi di antara jalan kita untuk dekat pada Allah adalah kita jalankan amanat Allah dalam hidup kita sesuai posisi kita sebaik-baiknya. Jadi ada pandangan untuk dekat pada Allah itu bisa jalan. Kalau ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa lewat jalan tajrid, bisa lewat jalan asbab. Jadi dua-duanya memang ketetapannya Allah. Ada orang yang seperti para sufi, ditakdir Allah untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Allah lewat jalan spiritual. Ada yang seperti kita, yang masih punya amanat ini, amanat itu, tugas ini, tugas itu dalam hidup. Dan dua-duanya adalah jalur untuk dekat pada Allah. Misalnya teman-teman jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik dengan nawaitu lillahi ta'ala. Menjalankan amanatnya Allah untuk belajar jadi manusia baik yang berguna. Itu jalan kita untuk dekat pada Allah. Mungkin ada yang jadi petani, lakukan pertanian sebaik-baiknya, semaksimal yang kita mampu. Nawaitunya juga memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah.
maka pertanian jadi jalan spiritual. Kemahasiswaan bisa jadi jalan spiritual. Kemarin kita pakai istilah transendensi. Maka pikirkan urusanmu, jangan tidur saja. Perhatikan waktumu untuk memenuhi tanggung jawabmu. Itulah di antara jalanmu untuk lebih dekat pada Allah. Itulah di antara yang bisa menghadirkan ridhonya Allah pada kita. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang terbaik. Jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi saudara, jadilah saudara yang terbaik. Itulah bagian dari jalan spiritual kita. Ini makna dari nasihatnya Syekh Haris Al-Muhasibi ini. Jadi perjalanan menuju Allah ya jangan dibayangkan hanya di masjid, kemudian wiritan, kemudian tidak hanya itu. Bahkan ada zaman Nabi sahabat yang ditegur. Jadi satu ketika Rasulullah melihat ada sahabat, ada yang perempuan itu yang istrinya di rumah itu kok kacau, awut-awutan, tidak pernah dandan. Waktu ditanya, kenapa engkau kok sekacau itu, seruwet itu? Kata dia, ngapain Rasulullah, saya bersih-bersih diri, dandan-dandan, wong suami saya di masjid, terus wiritan, terus Rasulullah tanya, lah kamu sehari-hari penghidupanmu dari mana? Oh ada kakak kami, saudara kami yang menanggung kebutuhan dia tiap hari ya gitu di masjid terus. Terus komentarnya Rasulullah apa? Kakakmu lebih baik daripada saudaramu. Jadi padahal yang kakaknya mungkin tidak serius itu ibadahnya, tidak setekun itu. Tapi oleh Rasulullah lebih baik. Kenapa? Memenuhi tanggung jawab sesuai amanat hidupnya. Nah, sementara sahabat yang di masjid terus tadi lupa dia punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi. Baik, kita lanjutkan.